Hakim-Hakim 17. Di sini kita ketemu dengan nama Mika. Mika mengandung arti yang seperti Yahweh. Tetapi melihat kisah hidup Mika yang berasal dari pegunungan Efraim ini, ternyata sama sekali tidak memperlihatkan karakter Yahweh, karakter Allah. Hidupnya benar-benar bobrok secara moral dan rohani. Mika mencuri uang dari ibunya sendiri. Memang pada akhirnya ia mengakuinya dan mengembalikan uang curian tersebut. Namun rasa itu bukan karena kesadaran bahwa hal itu adalah hal yang salah, tetapi lebih karena Mika takut terkena kutuk dari sang ibu. Sudah begitu, sama sekali tidak ada kata maaf yang terlontar dari mulut Mika. Di sisi lain, ibunya ternyata sama juga. Perilakunya sangat tidak mendidik. Bukannya mendisiplin sang anak, ia malah memberkatinya. Sudah begitu, ia malah meminta seseorang untuk membuat patung sesembahan. Segala kesesatan itu tidak berhenti sampai di situ. Lebih lanjut, Mika juga dengan inisiatif diri menetapkan seorang Lewi untuk menjadi imam. Dijelaskan dalam ayat 9-12. Padahal Mika sendiri tidak punya otoritas untuk melakukan hal itu. Ia bahkan mengira bahwa Tuhan berkenan atas semuanya itu. Di dalam ayat yang ke-13, itulah gambaran keadaan waktu itu. Kehidupan moral dan rohani benar-benar rusak dan bobrok. Ibu dan anak ini seolah-olah sama sekali tidak pernah mengenal firman Tuhan. Segala tindakan mereka berlawanan dengan hukum Taurat. Di antaranya, jangan mencuri, hormatilah ayah dan ibumu, serta jangan membuat patung untuk disembah. Mengapa keadaan seperti ini dapat tercipta? Di ayat yang ke-6 kita tahu jawabannya. Semuanya itu terjadi karena tidak adanya pemimpin atau panduan. Karena itu, kita semestinya bersyukur karena memiliki firman Tuhan yang bahkan sudah dapat kita bawa kemana-mana dengan mudah karena terinstal di handphone kita. Bayangkan jika Tuhan tidak pernah memberikan panduan ini, akan jadi bagaimana hidup kita dan seperti apa sikap kita. Menjalani hidup seperti Mika dan ibunya sudah pasti jauh dari damai sejahtera dan berkat. Kehidupan pribadi, pekerjaan, keluarga, dan sosial akan penuh dengan damai sejahtera dan berkat saat kita berkomitmen untuk menjalaninya dengan panduan yang benar, yaitu melalui firman Tuhan. Sayangnya, bukankah seringkali kita tidak mengindahkannya? Mari bertobatlah dan jadikan firman Allah menjadi panduan hidup kita. Mengabaikan petunjuk penggunaan barang akan berujung pada rusaknya barang itu. Demikian juga hidup kita. Ketika kita tidak menggunakan petunjuk firman Allah yang menjadi panduan hidup kita, maka kita akan semakin rusak, baik moral, tingkah laku, bahkan hancurnya kehidupan dan rohani kita. Mari kembali dan jadikan firman Allah menjadi panduan dalam hidup kita. Tuhan memberkati.